Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru jenjang PAUD hingga SMA di mana saja berada. Berikut akan saya sampaikan opsi implementasi kurikulum pada tahun ajaran 2022-2023 berdasarkan aturan yang dirilis di bulan Februari oleh Kemendikbud. Nah, bisakah kiranya kurikulum ini dipadukan? Kita akan bahas sama-sama Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terkait dengan pedoman penerapan kurikulum di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu sekalian, di bulan Februari kemarin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi sudah mengeluarkan keputusannya nomor 56M 2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Ini dasarnya salah satunya adalah Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 Bapak Ibu sekalian, dan keputusan yang termuat di sini dinyatakan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Poin kesatunya, dalam rangka pemulihan ketertinggalan pembelajaran atau learning loss yang terjadi dalam kondisi khusus, satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan perlu mengembangkan kurikulum dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kemudian potensi daerah dan peserta didik. Kemudian diktum yang kedua, pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 mengacu pada A. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar secara utuh. Lalu B. Kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disederhanakan. Atau C. Kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah secara utuh. Nah, dengan adanya diktum kedua ini Bapak Ibu sekalian, maka di tahun ajaran baru nanti ya, sekolah diberikan 3 opsi. Boleh menggunakan kurikulum 2013 secara utuh, atau kurikulum 2013 dengan penyederhanaan kompetensi, atau kurikulum merdeka. Nah, khusus untuk kurikulum merdeka ini tentu harus ada juga sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi tidak serta-merta Bapak Ibu sekalian bisa langsung menggunakannya. Lalu pertanyaannya, apakah kiranya kurikulum merdeka bisa digabung dengan kurikulum 13? Kalau kita lihat opsi yang diberikan di sini, jelas Bapak Ibu sekalian masing-masing berdiri sendiri. Artinya Bapak Ibu tidak bisa mengambil sebagian kurikulum merdeka untuk digunakan pada kurikulum K13. Lalu ketentuan lain ini untuk diktum ketiga, kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua mengacu pada standar nasional pendidikan. Nah, ini barangkali adalah biasa. Keempat, kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A dilaksanakan sedangkan ketentuan perundang-undangan. Kelima, kurikulum 2013 sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan. Yang keenam, kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan menteri ini. Lalu ketujuh, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A dan huruf B dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ya, kita tetap menggunakan K13, maka linearitas dan jumlah jam Bapak Ibu minimal 24 jam, terutama yang memiliki sertifikat pendidik. Yang kedelapan, pemenuhan beban kerja dan penataan linearitas guru bersertifikat pendidik dalam implementasi pembelajaran pada kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ini khusus bagi sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu sekalian di tahun ajaran baru ini. Lalu di diktum ke-9, bagi satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak dan program sekolah menengah kejuruan pusat keunggulan, kurikulum yang digunakan mengacu pada kurikulum merdeka. Ke-10, pelaksanaan kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B dapat diberlakukan secara serentak mulai kelas 1 SD maksudnya hingga kelas 12 SMA. Lalu ke-11 Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan kurikulum merdeka ini bagi sekolah yang melaksanakannya maka dibagi dalam beberapa tahapan.
Tahun pertama dilaksanakan bagi peserta didik usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak usia dini serta peserta didik kelas 1, kelas 4, kelas 7 dan kelas 10 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu B, tahun kedua dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 4 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini serta peserta didik kelas 1, 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, 8, kelas 10 dan kelas 11 pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Lalu yang C, tahun ketiga dilaksanakan bagi peserta didik dengan usia 3 sampai dengan 6 tahun pada pendidikan anak usia dini, pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8. Artinya ini semua kelas sudah dilaksanakan di tahun ketiga. Lalu ke-12, pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua menggunakan buku teks utama yang ditetapkan oleh pimpinan unit utama yang membidangi kurikulum, asesmen dan perbukuan atas nama Menteri Pendidikan. Ke-13, buku teks utama yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-12 dievaluasi secara berkala sesuai dasar revisi. Lalu ke-14, ketentuan pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka dalam 1 minggu dikecualikan bagi guru pada satuan pendidikan dalam kondisi khusus. Nah, ini secara khusus saja Bapak Ibu sekalian, ya secara umum maka semua guru berkewajiban harus memenuhi 24 jam pembelajaran 1 minggu untuk kiranya sertifikasinya dapat dibayarkan oleh pemerintah. Ke-15, kurikulum merdeka sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf C mulai berlaku tahun ajaran 2022-2023 ya, terutamanya ini kepada sekolah-sekolah yang memang prasarana-prasarana yang sudah memungkinkan melaksanakan kurikulumnya. Lalu ke-16 ini Bapak Ibu sekalian, pada saat keputusan menteri yang berlaku, Keputusan Menteri Nomor 719 Tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan kurikulum satuan pendidikan dalam kondisi khusus dan ketentuan yang mengatur tentang kurikulum dan beban kerja guru serta linearitas pada program sekolah guru penggerak dinyatakan tidak berlaku. Jadi ada juga imbasnya ternyata, terutamanya ini bagi program sekolah penggerak ya. Dengan ini maka sekolah penggerak kalau kita lihat wajib menggunakan kurikulum merdeka dan peraturan sebelumnya itu dicabut. Keputusan ini berlaku sejak 10 Februari 2022 yang artinya akan berlaku di tahun ajaran baru nanti dan ditandatangani oleh Pak Nadiem Anwar Makarim. Nah, untuk tahun ajaran baru ini Bapak Ibu sekalian, inilah opsi yang bisa Bapak Ibu pilih dari ketiganya sesuai dengan kemampuan, sarana dan prasarana di sekolah Bapak Ibu sekalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.